Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara pemirsa, syukur alhamdulillah setelah kita meninggalkan bulan Ramadan, maka sebagai seorang muslim kita mesti berhitung apa yang tersisa bekas dari kita berpuasa kemarin. Kalau puasa dan tidak puasa kok hasilnya sama, maka yaitu seperti treatment olahraga biasa saja. Harus ada beda. Para pemirsa sekalian, saya ingin sorotin satu saja hal yang paling halus. Ada beberapa karakter, ada sifat sabar, ada sifat tawadhu. Saya coba ingin sampaikan bagaimana sifat tawadhu itu ada pada setiap orang. Secara garis besar, tawadhu itu berarti rendah hati, bukan rendah diri. Beda ya, rendah hati. Orang yang punya sifat tawadhu itu sampai-sampai sahabat Nabi hampir seluruhnya sebagian besar itu mencontoh langsung pada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sifat tawadhu yang gampang itu ada di antara komentar pendapat yang disampaikan oleh salah seorang sahabat Nabi. Itu kalau engkau pagi-pagi membuka pintu rumah, kemudian engkau melihat orang, maka merasalah engkau bahwa engkau ini ada di bawah orang itu. Bukan di atas ya, tapi di bawah. Nah, mengapa sifat tawadhu ini mendapatkan tempat yang begitu tinggi? Sampai-sampai Allah itu memanggil makhluknya. Makhluk-makhlukku yang bisa terbang. Di sana terpanggil itu burung. Kemudian ada insek serangga ya. Tawon, lalat, capung, dan sebangsanya, kupu-kupu, semua yang bisa terbang dipanggil oleh Allah. Kata Allah, siapa di antara kamu nanti yang aku titipkan satu cairan, yang cairan ini akan punya manfaat yang besar sekali buat umat manusia seluruh alam. Pada saat itu burung-burung yang badannya besar, kayak burung gagak, ya, burung-burung yang besar. Burung elang dan sebagainya, itu merasa dia besar. Wah, paling-paling Allah akan menitipkan cairan itu ada di tubuhku. Nggak mungkin itu di binatang-binatang yang lain. Sebab dia kecil, kalau aku besar badannya. Dan muat banyak ini. Burung-burung yang lain pun punya anggapan yang sama. Sebaliknya, seperti lalat ataupun tawon ataupun capung, itu juga punya
rasa pesimis karena kecilnya ukuran tubuh. Kata lalat, kata tawon, ya nggak mungkin Allah ini mau menitipkan cairan yang begitu manfaat untuk orang banyak. Sedangkan tubuhku ini kecil. Kena angin saja aku hilang. Nggak bakal menang aku dari burung-burung yang besar. Sudah, aku akan terima. Tapi dengan kuasa Allah, Allah itu menitipkan satu cairan di perut lebah, di perut tawon, yang hasil dari isi perut tawon itu menghasilkan madu, dan ini bermanfaat untuk kesehatan manusia di mana saja. Orang minum madu mesti sehat. Allah titipkan di perut tawon. Kenapa? Karena tawon ini tawadhu. Dia tidak ada rasa sombong. Enggak seperti burung-burung yang besar tadi itu. Enggak. Jadi karena tawadhunya dia, Allah pilih itu tawon. Sampai-sampai namanya diabadikan di dalam salah satu surat di dalam Al-Quran. Surat lebah ada. An-Nahl. Judulnya lebah. Contoh yang lain, yang kedua. Ketika Allah panggil makhluk-makhluknya yang ada di dalam laut. Hai ikan, di antara kamu, nanti aku akan menitipkan hambaku yang aku cintai. Tolong jaga dia. Itu ikan-ikan yang besar-besar, ikan hiu. Kemudian ada juga ikan besar tapi dia tidak menampakkan rasa sombongnya. Ikan paus itu Allah tunjuk untuk menerima tubuh dari Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Jadi karena muatan kapal yang berlebih saat itu, maka nahkoda kapal memutuskan untuk mengurangi muatan supaya kapal tidak tenggelam. Maka seluruh barang bawaan dari para penumpang ini harus dibuang ke laut. Setelah barang itu habis dibuang ke laut, ini kapal masih miring, maka terpaksa harus dikurangi penumpangnya. Dan diundi waktu itu, Allah menunjuk Nabi Yunus ini untuk dibuang di laut. Jadi waktu diambil namanya itu, Allah selipkan nama Nabi Yunus itu. Dhunnun namanya. Kemudian Nabi Yunus dibuang ke laut, dan di dekat kapal itu sudah standby itu rupanya ikan paus. Itulah ikan yang dipesan oleh Allah Ta'ala untuk mengawal Nabi Yunus ini. Begitu Nabi Yunus dibuang, kemudian langsung diambil oleh ikan paus. Maka di dalam ikan paus itu Nabi Yunus beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Lalu ikan itu merasa mual perutnya. Kemudian menepi. Lalu ikan itu memuntahkan tubuh dari Nabi Yunus itu dalam keadaan utuh. Ikan paus itu dipilih untuk membawa tubuh Nabi Yunus itu merupakan suatu kehormatan. Dan ikan paus tidak menampakkan rasa sombong. Pasti dititipkan aku, enggak. Ikan-ikan yang lain sudah. Hiu yang besar sudah. Enggak mungkin ini kalau ada manusia dititipkan di ikan-ikan yang kecil. Pasti di tubuhku. Ikan paus
Meskipun tidak terlalu besar ukurannya, tapi pas untuk ukuran badan Nabi Yunus saat itu. Itu contoh yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga, di antara gunung-gunung itu, Allah panggil, di antara gunung-gunung, siapa di antara kamu yang bisa menampung atau menyelamatkan kapal dari nabiku yang tercinta? Itu gunung-gunung yang tinggi, itu sudah merasa, wah pasti akan nyandar di tubuh saya. Gunung-gunung yang punya ketinggian yang luar biasa. Yang lain juga begitu. Sehingga gunung-gunung yang nggak begitu tinggi itu, dia bilang, nggak mungkin ini. Saya ini sudah pendek. Nggak mungkin lah Allah mau menyandarkan kapal nabinya ada di tubuhku. Lalu karena tawaduknya gunung Al-Jud, seperti diabadikan surat Hud ayat 44. Gunung Al-Jud, gunungnya tidak begitu tinggi. Allah memilih Al-Jud, itu tempat menyandarkan kapal dari Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Sehingga gunung-gunung yang lain melihat, loh kok nggak jadi ke tubuh saya. Katanya gunung-gunung yang tinggi-tinggi, Himalaya, mungkin Gunung Semeru, mungkin. Ya, tapi kalau Semeru atau Merapi itu terlalu jauh dari daerah sekitar, sehingga Allah pilih yang tidak begitu tinggi. Semua itu terjadi karena sifat tawadhu. Walaupun makhluk itu tak punya rasa tawadhu kepada Tuhannya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, seperti yang kita tahu. Ketika Allah Ta'ala memanggil Nabi Musa, Man anta ya Musa? Siapa engkau wahai Musa? Maka Nabi Musa ini menjawab dengan bangga gelar dirinya. Kata Nabi Musa, ana kalamullah. Karena Nabi Musa itu mendapat julukan Al-Kalim, kalamullah. Oh, baik. Begitu Allah memanggil Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Man anta ya Ibrahim? Nabi Ibrahim pun menjawab dengan gelar dirinya. Ana Khalilullah. Aku ini kekasihmu ya Allah. Nabi Ibrahim dapat julukan Al-Khalil. Oh baik. Allah panggil lagi Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Man anta ya Isa? Nabi Isa pun menjawab dengan bangga julukan bagi dirinya, Ana Ruhullah. Aku ini ruhmu ya Allah. Maka ketika Allah Ta'ala memanggil Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Man anta ya Muhammad? Nabi Muhammad tidak menjawab, Ana sayyidul anbiya wal mursalin. Enggak. Nabi Muhammad tidak membanggakan dirinya. Tidak. Apa yang kita ingin tahu dari jawaban Nabi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kerendahan hati menjawab, Anal yatim. Aku ini ya Allah, orang yang tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Di hadapan Rabbnya itu, Nabi Muhammad SAW merendahkan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan beliau sebagai Nabi penutup akhir zaman. Tidak heran, sikap tawadhu membawa kita ke tempat yang tinggi.
kita jangan mengharapkan penilaian yang lebih dari manusia. Sebab penilaian manusia itu semu dan ada kepentingan biasanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan hati kita, terutama untuk merasuki ke dalam hati supaya lepas dari rasa tawadhu. Itu kadang-kadang kita banyak dipuji orang, diangkat orang. Nah, ini sudah mulai mengikis rasa tawadhu itu. Rasa egoisme mulai muncul. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari hal-hal penyakit hati yang ringan ini. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.